Pernah nggak sih kalian ngerasa ada di situasi di mana langkah kalian selanjutnya itu sepenuhnya bergantung sama apa yang bakal dilakuin orang lain? Entah itu pas lagi tawar-menawar di pasar, atau bahkan dalam persaingan sengit di kantor. Tanpa kita sadari, kita semua ini pemain loh dalam sebuah permainan strategi yang rumit. Yuk kita coba bedah aturannya. Kedengarannya aneh kan? Tapi coba dipikirin, pas Anda lagi nyoba nyalip mobil lain di tengah kemacetan, atau pas lagi negosiasi gaji, bahkan sesimpel nentuin mau makan malam di mana sama teman. Semua itu pada dasarnya adalah permainan strategis. Dan semuanya bisa dianalisis. Jadi, gimana caranya kita nganalisis semua ini? Nah, disinilah teori permainan masuk. Ini bukan sekedar teori biasa, tapi lebih kayak sebuah peta buat ngebaca pikiran strategis orang lain. Semacam perangkat yang ngebantu kita mecahin teka-teki, mulai dari konflik sampai kerjasama. Semuanya pakai logika. Oke, jadi gini, setiap permainan strategis, mau serumit apapun kelihatannya, bahan dasarnya itu selalu ada tiga. Pertama, jelas ada para pemain. Ya Anda, saya, siapapun yang ambil keputusan. Kedua, tiap pemain pasti punya strategi, yaitu semua kemungkinan langkah yang bisa mereka ambil. Dan yang paling penting, ada imbalan, atau hasil akhir yang nilainya bergantung pada kombinasi langkah yang dipilih oleh semua pemain. Oke, kita mulai dari sisi yang paling gelap deh. Situasi di mana nggak ada yang bisa dipercaya. Inilah dunia permainan non-kooperatif, di mana setiap pemain cuma peduli sama kepentingannya sendiri. Nggak ada janji, nggak ada kesepakatan. Jadi, apa yang terjadi kalau semua orang yang cerdas bertindak egois di saat yang bersamaan? Contoh paling klasiknya adalah dilema tahanan. Bayangin gini, dua tersangka ditangkap polisi, terus diinterogasi di ruang terpisah. Kalau dua-duanya diem, nggak ngaku, mereka cuma kena hukuman 1 tahun. Tapi, kalau satu ngaku dan temennya diem, si pengaku ini bebas, sementara temennya dipenjara 10 tahun. Nah, kalau dua-duanya saling ngaku, masing-masing kena 5 tahun. Nah, ini dia bagian yang paling gilanya. Coba deh posisikan diri kamu sebagai salah satu tahanan. Apapun yang dilakuin teman kamu, pilihan terbaik buat kamu itu selalu mengaku. Kenapa? Kalau dia diam, kamu bebas. Kalau dia ngaku, kamu cuma kena 5 tahun, bukan 10 tahun. Jadi, secara rasional, kalian berdua bakal sama-sama ngaku. Hasilnya, dua-duanya masuk penjara 5 tahun. Jauh lebih buruk kan, daripada kalau keduanya sama-sama diam. Inilah ironi tragis yang kita kenal sebagai keseimbangan Nash. Tapi, nggak semua konflik kayak gitu. Gimana kalau permainannya bukan tentang minimalin hukuman, tapi tentang pertaruhan reputasi? Selamat datang di permainan pengecut. Bayangin dua mobil melaju kencang, saling berhadapan. Yang belok duluan dicap pengecut. Yang tetap lurus dipuji sebagai pemberani. Tapi kalau dua-duanya keras kepala dan terus lurus, ya udah tabrakan fatal. Lihat bedanya? Di dilema tahanan ada satu langkah aman yang jelas, mengaku. Tapi di permainan pengecut nggak ada langkah yang aman. Langkah terbaik kamu itu 100% tergantung sama seberapa gila atau seberapa nekat lawan kamu. Ini nunjukin sesuatu yang luar biasa. Cuma dengan mengubah imbalan, dari tahun penjara jadi rasa malu, seluruh logika permainan ini bisa jungkir balik. Tapi hidup kan nggak melulu soal konflik ya. Gimana kalau para pemainnya bisa ngobrol, bisa negosiasi, dan bikin kesepakatan yang saling mengikat. Nah disinilah kita masuk ke dunia permainan kooperatif, di mana tujuannya bukan lagi buat saling ngalahin, tapi gimana caranya mencapai hasil terbaik bersama-sama. Dalam permainan kooperatif, pertanyaannya tuh jadi beda. Bukan lagi apa yang bakal kamu lakuin, tapi lebih ke, oke, kita udah sepakat kerja sama nih, gimana cara kita bagi keuntungannya secara adil? Fokusnya geser, dari prediksi individu ke cara pembagian yang adil dan menjaga koalisi tetap stabil. Metafora yang paling gampang dan paling intuitif buat ini tuh, ya masalah potong kue. Gimana caranya Anda membagi sumber daya bersama, kayak kue ini, secara adil? Buat banyak orang, apalagi kalau tiap orang punya selera yang beda-beda soal potongan mana yang paling enak. Kalau cuma buat 2 orang, solusinya jenius banget dan super simple. Namanya potong dan pilih. Gini caranya. Orang pertama motong kue jadi 2 bagian yang menurut dia sama persis nilainya. Terus, orang kedua boleh milih duluan potongan manapun yang dia mau. Hasilnya, dijamin adil. Si pemotong puas karena buat dia kedua potongannya sama aja. Dan si pemilih puas karena dia dapat bagian yang paling dia suka. Inilah yang disebut hasil yang bebas iri. Keren kan?
Sejauh ini, kita cuma ngomongin soal memainkan permainan yang udah ada. Tapi sekarang kita sampai pada ide yang paling dahsyat dalam teori permainan. Gimana kalau kita bisa merancang aturan mainnya? Gimana kalau alih-alih cuma jadi pemain, kita bisa jadi arsitek dari permainan itu sendiri? Kita lihat dari kisah legendaris Raja Salomo. Dua wanita datang ke hadapannya, berebut seorang bayi, dan dua-duanya bersumpah kalau mereka adalah ibu kandungnya. Ini adalah masalah klasik dalam teori permainan, informasi yang nggak lengkap. Sang raja nggak tahu siapa yang jujur, siapa yang bohong. Tantangannya di sini bukan sekedar nebak. Raja Salomo perlu merancang sebuah tes, sebuah permainan yang bisa memaksa kedua wanita itu untuk mengungkapkan kebenaran lewat tindakan mereka sendiri. Nah, inilah inti dari yang namanya desain mekanisme. Salomo nggak main tebak-tebakan. Dia menciptakan sebuah permainan. Dengan mengusulkan untuk membelah bayi itu, dia merancang sebuah mekanisme di mana pilihan para pemain bakal ngungkapin tipe mereka yang sebenarnya. Ibu yang asli, yang nilai nyawa anaknya tak terhingga, pasti akan menyerah demi keselamatan si bayi. Sementara si penipu, yang tujuannya cuma pengen menang, ya bakal setuju-setuju aja. Nah, inilah kekuatan sebenarnya dari teori implementasi. Ini bukan tentang maksa orang, tapi tentang merancang sistem yang cerdas. Sebuah sistem di mana setiap orang yang bertindak demi kepentingannya sendiri, secara otomatis malah menghasilkan kebaikan bersama. Anda nggak perlu susah-susah mencari kebenaran. Anda cukup buat aturan mainnya supaya kebenaran itu muncul dengan sendirinya. Jadi setelah kita bahas semua ini, kenapa sih ini penting buat kita semua? Karena begitu Anda memahaminya, Anda akan mulai melihat teori permainan di mana-mana. Ini seperti bahasa tersembunyi di balik setiap negosiasi, setiap persaingan, dan setiap kerjasama dalam hidup kita. Jangkauannya itu luas banget. Prinsip yang sama yang dipakai buat merancang lelang frekuensi 5G yang adil di bidang ekonomi, itu juga yang membentuk cara perusahaan-perusahaan besar bernegosiasi. Logika yang sama yang menjelaskan strategi evolusi hewan di biologi, juga ngebantu kita memodelkan sistem pemilu. Dari algoritma di marketplace online sampai cara kita ngatur lampu lalu lintas, semuanya adalah permainan yang dirancang. Dan ini membawa kita pada pemikiran terakhir yang cukup provokatif. Teori permainan memberdayakan kita untuk melihat diri kita sendiri bukan cuma sebagai pemain dalam permainan yang dibuat orang lain, tapi sebagai calon perancang sistem yang lebih baik. Jadi pertanyaannya sekarang untuk Anda adalah, permainan apa yang akan Anda rancang?